Ya, Metro TV udah ini.
Bagaimana Bapak Ibu? Apa bisa kita mulai atau masih ada yang ditunggu? Boleh Mbak, kalau mau mulai. Pak Saulin juga udah di ruangan. Baik, kita mulai ya Pak, Bu, dan rekan-rekan semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan jurnalis. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera karena koneksi. Terima kasih sudah hadir dalam konferensi pers ini untuk rekan-rekan jurnalis dan rekan-rekan masyarakat sipil yang hadir dalam konferensi pers sikap Komnas HAM atas penangkapan dan penahanan rekan kita Heri Budiawan alias Budi Pego, aktivis penolak tambang asal Banyuwangi. Baik, penyampai dari konferensi pers hari ini adalah Komisioner Komnas HAM Bapak Hari Kurniawan, Komisioner Komnas HAM Bapak Saurlin P. Siagian, dan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Ibu Anis Hidayah. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Hari Kurniawan, monggo. Baik, terima kasih Mbak Susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami bertiga nanti akan menyampaikan keterangan pers nomor 20-HM-0,3-2023 menyikapi penangkapan dan penahanan Heri Budiawan alias Budi Pego. Komnas HAM telah menerima pengaduan dari masyarakat bahwa Heri Budiawan alias Budi Pego, seorang pembela HAM, pada hari Jumat 24 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ditangkap dan selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi. Penangkapan dan penahanan tersebut merupakan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung melalui putusan nomor 1567K/Pitsus/2018 memvonis Budi Pego dengan menjatuhkan pidana 4 tahun. Sejak 2015, Komnas HAM telah menerima pengaduan masyarakat yang menolak keberadaan tambang emas Gunung Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi yang dikelola oleh PT Bumi Sukses Indo. Perusahaan tersebut merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold (TBK) dengan izin usaha pertambangan operasi produksi sejak tahun 2012. Namun keluarnya izin operasi produksi ini menimbulkan penolakan warga di sekitar pertambangan. Beroperasinya kegiatan industri pertambangan emas di Gunung Tumpang itu yang dilakukan oleh PT Merdeka Copper Gold TBK dan anak perusahaannya yaitu PT Bumi Sukses Indo dalam kurung BSI dan PT Damai Sukses Indo dalam kurung BSI sejak 2012 mempunyai dampak sosial, ekologis, dan dampak keselamatan hidup rakyat di 5 desa yaitu Desa Sumber Agung, Pesanggaran, Sumber Mulyo, Kandangan, dan Tarongan. Salah satu warga yang menolak adalah Heri Budiawan atau yang lebih dikenal Budi Pego. Budi Pego bersama puluhan warga Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, kemudian melakukan aksi pemasangan spanduk penolakan tambang emas Tumpang Pitu pada tanggal 4 April 2017. Namun, naasnya di tengah-tengah aksi pemasangan spanduk, ada spanduk sisipan pendukung Palu Arit yang secara nyata spanduk itu tidak dibuat oleh warga. Padahal ketika warga membuat puluhan spanduk diawasi oleh Babin Mas dan Babin Kamtibmas Kecamatan Pesanggaran. Selanjutnya, Budi Pego didakwa dan diadili melanggar ketentuan pasal 107A KUHP berkaitan dengan hubungan dirinya dan aksi penolakan tambang emas Gunung Tumpang Pitu pada 4 April 2017. Dianggap mengajarkan ajaran Marxisme, komunisme, dan Leninisme. Marxisme, komunisme, dan Leninisme. Bahkan fakta di persidangan, spanduk tersebut tidak dibuat oleh warga dan barang buktinya dinyatakan hilang. Budi Pego adalah mantan seorang pekerja migran Indonesia di Arab Saudi
dan juga taat beribadah dan anggota perguruan pencaksilat Paganusa yang merupakan perguruan silat di bawah Nahdlatul Ulama. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian Bapak Saulin Siagian. Saya aktifkan kamera ya. Halo, apakah suara saya kedengaran? Terdengar jelas, Pak. Monggo. Bagus, bagus. Iya, terima kasih teman-teman komisioner. Saya meneruskan apa yang sudah dibacakan oleh Pak Hari. Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada Budi Pego pada 2017. Jaksa dan tim kuasa hukum mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur memperkuat putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, yaitu vonis 10 bulan penjara. Jaksa dan penasihat hukum mengajukan kasasi, dan pada 16 Oktober 2018, Majelis Hakim Mahkamah Agung melalui putusan nomor 1567 dan seterusnya memvonis Budi Pego dengan menjatuhkan pidana 4 tahun. Berdasarkan ketentuan dalam deklarasi pembela HAM, hak dari Budi Pego sebagai pembela HAM dijamin dan telah dikenal di dalam sistem hukum nasional Indonesia. Di dalam pasal 1 dari deklarasi pembela HAM berbunyi, setiap orang mempunyai hak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional. Terlebih jaminan konstitusional atas kategori hak yang dimiliki pembela HAM tersebut kembali ditegaskan dalam instrumen pokok hak asasi manusia di lingkup nasional, yaitu Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, di mana telah secara khusus dan eksplisit disebutkan berbagai hak pembela HAM yang wajib dihormati, dilindungi, dan dijamin pelaksanaannya. Dalam ketentuan lain, pasal 100 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia mempertegas juga tentang hak partisipasi setiap warga sebagai pembela HAM yang berbunyi, setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Selain itu, dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Terima kasih. Saya kira bisa dilanjutkan oleh komisioner yang lain. Terima kasih Pak Saulin. Monggo Bu Anis atau Pak Tam. Ya, terima kasih Soso. Selamat siang teman-teman sekalian, teman-teman media. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya, meskipun dalam weekend. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Saya akan melanjutkan. Jadi atas dasar situasi di atas, penangkapan dan penahanan terhadap Budi Pego yang dilakukan pada hari Jumat kemarin, sampai dia sudah diletakkan di lapas. Ada beberapa sikap yang ingin disampaikan oleh Komnas HAM. Tadi secara panjang lebar Pak Cak Wawa dan Pak Saulin sudah menyampaikan latar belakang. 4 sikap Komnas HAM dalam kasus penangkapan dan penahanan Budi Pego adalah, yang pertama, kami meminta kepada Presiden untuk memberikan amnesti kepada Budi Pego dalam kasusnya yang melakukan upaya-upaya penolakan tambang emas di Tumpang Piti, karena itu bagian dari hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, memastikan lingkungan yang aman, nyaman gitu ya bagi masyarakat di sekitar. Yang kedua adalah kami juga mendesak agar proses hukum termasuk di tingkat pengadilan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah jika dilakukan upaya peninjauan kembali dapat dilakukan secara independen, imparsial, transparan, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan menjamin hak-hak Budi Pego untuk menemui dan menerima
serta memberikan akses terhadap kuasa hukum keluarga, hak kesehatan, makanan, dan menyediakan ruang tahanan yang layak sesuai standar hak asasi manusia. Yang ketiga, Komnas HAM juga meminta Menteri Lingkungan Hidup untuk segera menerbitkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang perlindungan terhadap pembela HAM di bidang lingkungan hidup. Karena selama ini pembela HAM banyak mengalami kriminalisasi, terutama teman-teman yang bergerak di isu dan advokasi lingkungan hidup gitu ya, dan sampai hari ini itu masih terus terjadi. Yang keempat, Komnas HAM juga meminta beberapa pihak, mulai dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Resort Banyuwangi, Polres Banyuwangi, PT Merdeka Copper Gold bersama anak perusahaannya yaitu PT BSI dan PT DSI untuk mematuhi rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Komnas HAM pada tahun 2020 tentang kasus tambang tumpang pitu di Banyuwangi untuk mengedepankan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan tentu saja yang paling mendasar adalah Komnas HAM menyesalkan penangkapan dan penahanan terhadap Budi Pego atas tindakan eksekusi terhadap putusan MA yang kasusnya sendiri adalah seperti yang teman-teman jelaskan sebelumnya, yaitu Pak Saulin dan Cak Wawa. Saya kira dari saya itu, di sini juga ada Mas Pram. Silakan Mas Pram jika ada yang ingin ditambahkan. Terima kasih, saya kembalikan. Saya udah oke. Oke, saya kembalikan ke Soso. Baik, terima kasih Ibu Bapak atas penjelasannya. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan wartawan yang ingin bertanya bisa mengajukan di kolom chat atau langsung open mic, atau nanti kita bacakan juga bisa via WA. Monggo. Adakah yang ingin menggali? Sepertinya tidak ada ya. Bagaimana Ibu, Bapak, kira-kira? Oke, baik. Ibu, Bapak, teman rekan-rekan sekalian. Mas Tiar, apakah Mas Tiar ingin mengajukan pertanyaan? Iya. Monggo disampaikan nama dan medianya. Terima kasih Mas Tiar. Oh, ada warga Tumpang Pitu juga yang bergabung kah? Ada Mbak, ada Mas Jayat, Nur Hidayat, ada kuasa hukum dari warga juga, Mas Taufik juga ada di tengah-tengah kita. Baik Pak. Oh ya Pak, ini sebelumnya ada pertanyaan dulu, Mas Wahyu dari KBR. Silakan. Mas Wahyu ingin open mic atau dibacakan? Monggo. Oke, dibacakan saja ya. Oh ya. Oke, Mas Wahyu. Untuk dorongan pemberian amnesti, apakah Komnas HAM akan berkirim surat resmi langsung atau bagaimana mekanismenya? Monggo Bapak Ibu. Baik, saya mencoba menjawab, nanti rekan-rekan komisioner yang lain bisa menambahkan ya. Komnas HAM akan berkirim surat secara resmi kepada Presiden terkait mendorong pemberian amnesti kepada kasus Budi Pego, dan itu akan segera kita lakukan pengiriman surat itu. Itu kalau dari saya. Silakan teman-teman menambahkan. Cukup, Cak.
Oh iya, tambahan buat teman-teman satu hal, di tahun 2018 Komnas HAM pernah mengeluarkan surat pelindungan kepada Heri Budiawan atau Budi Pego sebagai human rights defender. Baik. Berarti Budi Pego termasuk bagian dari pembela HAM ya, Pak? Iya, Mbak Anissa. Oke, ini ada lagi Pak dari Mas Vito. Terima kasih sebelumnya Mas Vito sudah bergabung. Mau dibacakan atau mengajukan sendiri? Monggo, open mic. Mas Vito dari kompas.com, sejauh ini apa langkah konkret Komnas HAM dalam berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan Budi Pego dalam keadaan baik dan ditahan dengan prinsip HAM? Monggo Bapak Ibu, Ibu Bapak. Ya, ya kalau apa saya bisa menjawab bahwa yang dilakukan oleh Komnas HAM adalah menghubungi kepolisian Resort Banyuwangi dan berkoordinasi dengan tim PH-nya Budi Pego untuk memastikan apa kondisi Budi Pego dalam keadaan baik-baik ketika ditangkap dan ditahan, dan kami juga akan berkoordinasi dengan Ditjen Lapas terkait penahanan Budi Pego dan harus dipenuhinya prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam dalam konteks Budi Pego berada di tahanan di Lapas Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi. Silakan teman-teman kalau mau menambahkan. Iya, saya mau menambahkan, Cak Wawa tadi sudah menyampaikan apa langkah konkret Komnas HAM. Sejak penangkapan hari pertama, kami Komnas HAM sudah melakukan komunikasi dengan para pihak seperti yang sudah disampaikan Cak Wawa tadi, ke Polres Banyuwangi, lalu ke kuasa hukum, lalu kita juga sedang mengkoordinasikan dengan berbagai pihak ya, untuk memastikan bagaimana kondisi Budi Pego di tahanan, termasuk bagaimana kondisi keluarga gitu ya, dan masyarakat di sekitar Tumpang Pitu, karena dikhawatirkan ini juga berimplikasi kepada adanya mengantisipasi adanya intimidasi gitu ya, baik kepada keluarga maupun masyarakat di sekitar sana. Jadi koordinasi-koordinasi itu terus kami lakukan dan sudah kami lakukan sejak hari pertama Budi Pego ditangkap dan ditahan. Terima kasih. Baik, kemudian kita juga alhamdulillah hadir bersama kita perwakilan warga Tumpang Pitu dan kuasa hukum. Monggo Pak Nur Hidayat, open mic, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat dari warga Tumpang Pitu, ingin menyampaikan beberapa hal terkait aksi yang ada susupan spanduk Palu Arit. Nah, sebenarnya kalau saya melihat dari video rekaman waktu aksi, di aksi spanduk Palu Arit itu sebenarnya ada dua aksi. Pertama, aksinya Mas Budi Pego yang secara kelihatan bahwa aksinya Mas Budi Pego itu menurut saya itu tidak tertata rapi, tapi ada satu lagi aksi spanduk Palu Arit yang itu tertata rapi. Ada koordinatornya, ada untuk spanduk Palu Arit ya. Ada koordinatornya, ada bagian tukang lipat, ada bagian tukang bentangkan spanduk, dan itu di persidangan tidak pernah dihadirkan satu kali pun untuk orang-orang tersebut. Itu. Nah, ini menurut saya kepolisian itu sangat ya memang tidak membuka atau tidak menginginkan. Intinya Mas Budi Pego itu diincar untuk ya dikorbankan seperti itulah. Dikorbankan tidak sesuai dengan apa yang diperbuat oleh Mas Budi Pego. Itu sih, terima kasih. Saya harapannya sih untuk Komnas HAM mengawal kasus ini seadil mungkin.
Saya yakin Mas Budi Pego tidak bersalah soal spanduk Palu Arit. Saya yakin skenario spanduk Palu Arit itu justru ada di oknum penegak hukum itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Pak Nur Hidayat, terima kasih. Ada tanggapan dari Bapak Ibu Komisioner, monggo. Dan masih terbuka pertanyaan untuk para jurnalis. Ya, berbagai upaya akan kita lakukan demi Mas Budi Pego ya, dalam hal Mas Budi Pego sebagai pembela HAM, termasuk upaya-upaya untuk koordinasi dengan lembaga negara HAM yang lainnya untuk segera melakukan bereaksi secara cepat terkait kasus penahanan dan penangkapan Mas Budi Pego ini, apalagi mengingat di antara Mas Budi Pego ada keluarganya yang justru ini akan menjadi berat ketika Mas Budi Pego ditahan selama 4 tahun karena Mas Budi Pego adalah tulang punggung keluarga dan tentu saja ini akan membuat berat istrinya karena istrinya akan menjadi kepala rumah tangga sementara ketika Mas Budi Pego ditahan. Begitu. Baik. Ada lagi Ibu Bapak? Rekan-rekan wartawan yang ingin menggali lebih jauh, monggo. Tidak ada, di YouTube juga tidak ada, lalu di WA juga nihil. Baik, bagaimana Bapak Ibu Komisioner? Apakah sudah cukup? Rekan-rekan wartawan bagaimana? Apakah sudah cukup? Izin bertanya mungkin Mbak. Bentar. Silakan Mas Walden, Mas Farel. Sebelumnya perkenalkan saya Farel dari Tempo.co. Izin bertanya kepada tim kuasa hukum sebelumnya, ke tim kuasa hukum Budi Pego kalau ada ya. Mungkin ingin bertanya sih, kan tadi dijelaskan ya oleh Pak Nur Hidayat bahwa selama persidangan itu tidak ada sama sekali namanya disinggung gitu ya orang-orang yang aksi dengan terstruktur itu ya, dengan Palu Arit. Nah, sebelumnya saya mau nanya apakah di persidangan itu sudah sudah disinggung gitu ya orang-orang yang kemarin aksi secara terstruktur dan membawa poster Palu Arit, dan bagaimana jawaban dari pihak tergugat gitu terkait adanya poster Palu Arit yang ternyata memang dari tim Budi Pego sendiri tidak ada gitu. Nah, dari pihak perusahaannya seperti apa menjawabnya gitu. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu penasihat hukum. Pak Taufik, Pak Soleh. Halo, apakah masih bergabung bersama kita? Bapak Ibu kuasa hukum, penasihat hukum, maaf. Pak Taufik atau Pak Soleh, atau ada yang mendampingi? Iya, sepertinya terlempar ya. Baik, kalau begitu. Izin Bapak Ibu Komisioner, ini ada, dan Pak Nur Hidayat juga, ini ada pertanyaan dari Mas Vito, kompas.com. Kondisi Budi Pego saat ini bagaimana? Monggo yang berkenan untuk menjawab, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, kalau Mas Budi Pego hari ini ditahan, sudah posisinya di lapas Banyuwangi, Mbak. Jadi keluarga saat itu waktu Mas Budi ditangkap jam 5 sore, malamnya keluarga itu sudah memastikan di kejaksaan. Dan setelah dipastikan di kejaksaan, ya terus Mas Budi
keluarga pulang, Mas Budi posisinya dibawa ke lapas. Terus besok paginya keluarga itu kembali lagi ke Kejaksaan Banyuwangi untuk meminta surat perintah penahanan dan surat lampiran putusan, Mbak. Tapi untuk lampiran putusan tidak diberikan, tapi surat perintah penahanannya diberikan. Itu menurut informasi keluarganya, Mbak. Saya menambahkan ya Mbak Soso, kemarin saya intensif komunikasi dengan keluarga Bupiko, terutama dengan istri dan adiknya. Mereka mengatakan bahwa ketika terjadinya penangkapan dan penahanan Budi Pego, itu salinan putusannya tidak diberikan. Jadi kepolisian yang waktu itu sebagai petugas lapangan yang melakukan eksekusi hanya memperlihatkan salinan putusan secara cepat, sehingga keluarga tidak bisa membaca bagaimana isi salinan putusan tersebut. Dan itu yang kemarin dipertanyakan oleh keluarga Budi Pego. Di samping itu tim PH juga, informasi yang kami dapatkan, tim PH juga belum mendapatkan salinan putusan, sehingga sampai hari ini tim PH yang rencananya akan melakukan berbagai upaya hukum termasuk peninjauan kembali belum bisa melakukan karena memang secara resmi dari kejaksaan maupun dari pengadilan negeri Banyuwangi. Baik, Pak Hari. Oke, bisa terjawab ya, Mas Vito. Kemudian untuk pertanyaan Mas Farel tadi, apakah ada tim kuasa hukum atau ada yang bisa menjawab? Mungkin Pak Nur Hidayat, pertanyaan Mas Farel, tim kuasa hukum ya, penasihat hukum ya. Tadi soalnya ditujukannya ke penasihat hukum ya Mas Farel ya. Iya betul, Mbak. Baik, kita tampung dulu ya Mas Farel ya, sampai kita join kembali penasihat hukumnya. Kemudian ini ada dari Mas Ali Gonzales. Saya Ali dari Warta Ekonomi. Bagaimana sikap manajemen BSI terkait kasus ini? Kiranya adakah yang berkenan untuk menjawab? Dipersilakan. Mungkin saya soal manajemen BSI cuman sepihak dari sikap kita, Mbak ya. Izinkan saya menjawab setelah setelah proses katakanlah proses di persidangan belum selesai, manajemen PT BSI yang melaporkan Mas Budi Pego itu pada waktu itu dipindah ke lain daerah, Mbak. Itu. Nah, terus hari ini manajemen tersebut atau orang tersebut sudah kembali lagi ke sini, Mbak. Gitu. Jadi menurut kami justru dugaan kuat kami, skenario spanduk Palu Arit itu justru ada pada manajemen itu sendiri, Mbak. Gitu. Itu sikap dari kita sih. Jadi cuman ya posisinya kita hanya dugaan saja, Mbak. Jadi gimana ya? Ketika manajemen yang melaporkan itu tadi kembali lagi ke sini, warga jadi banyak masalah lagi, Mbak. Sebenarnya kasus di Tumpang Pitu itu sebelum Mas Budi ditahan, dilakukan penahanan pada hari Jumat kemarin. Sebelum itu, Mbak, dari aparat kepolisian itu sering mengintimidasi warga dalam bentuk verbal. Misalnya mendatangi rumah warga dan mengancam akan dikenakan pasal 162 dan akhirnya warga takut. Nah, ada lagi yang dipanggil untuk sekedar acara klarifikasi di Polres Banyuwangi itu 9 orang, Mbak. Dan setelah pemanggilan itu warga jadi pada takut semua, gitu, Mbak. Jadi manajemen PT BSI menurut saya ya, menurut dugaan saya ya kerjasamanya membungkam masyarakat itu justru dengan aparat penegak hukum itu sendiri, Mbak. Gitu. Terima kasih. Baik, Pak Hidayat. Oke, ini ada dari Pak. Baik.
Ada lagi kah Ibu, Bapak, atau teman-teman jurnalis? Karena jika tidak, mungkin ada closing dari Ibu Anis, Pak Saurlin, dan Pak Hari Kurniawan. Dipersilahkan. Oke. Maaf Mbak, nggak denger Pak, Dari saya, nggak denger. Iya. Dari Pak Saurlin aja. Oke, baik Pak. Pak Saurlin, monggo. ya Bu Soso, terima kasih banyak, dan teman-teman media yang kami hormati. Ini reaksi cepat kita terhadap keputusan itu karena kita anggap berkaitan dengan hak asasi manusia. Dan sebagai closing dan penutup mungkin dari saya adalah kita berharap Presiden akan mendengarkan permintaan Komnas HAM, mengingat kita melihat sepertinya nalar hukumnya nggak masuk ini ya, karena seseorang yang sedang berjuang lingkungan hidup kemudian dikenakan hal yang sangat berbeda sekali dengan yang diperjuangkan. Jadi nalarnya sepertinya kurang pas ya, tidak tepat. Jika karena melakukan pengerusakan ya masuk akal, tapi diberikan sesuatu yang sama sekali berbeda pengenaannya sehingga tidak sesuai dengan berdasarkan keadilan, dan kita pikir ini asasnya tidak pas ya, asas necesitas untuk memberikan hukuman yang berat buat orang yang berjuang untuk lingkungan hidup, sehingga kita berpikir melakukan konferensi pers ini dan berharap nanti surat kita kepada Presiden bisa direspon dengan baik. Kita berharap keadilan ya kepada Pak Budi Pego bisa dihadirkan. Terima kasih banyak, Soso. Amin. Kita berharap keadilan untuk Pak Budi Pego hadir dan kita kawal bersama. Baik, ada lagi Ibu Anis, Pak Hari mungkin? Monggo. Pak Pram. Ya, intinya kan memang Budi Pego itu atau Hari Kurniawan tidak patut untuk kriminalisasi begitu, karena seperti yang dikatakan oleh Pak Saurlin, sekali lagi dia adalah pembela HAM dalam sektor lingkungan hidup, sehingga melekat padanya hak-hak terhadap hak atas ruang hidup yang harus dipenuhi oleh negara. Dan sekali lagi perusahaan ataupun pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang karena mengeluarkan izin usaha produksi dulu di tahun 2012 adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi, itu hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia di Banyuwangi ketika kemudian mendatangkan investor ataupun pihak-pihak yang melakukan kerja-kerja industri ekstraktif di Banyuwangi. Itu aja Mbak dari saya. Baik, monggo Bu Anis. Ya, saya menambahkan sedikit. Komnas HAM sudah cukup lama mengawal kasus ini. Saya kira kita berharap bahwa Budi Pego sebagai pembela HAM tidak pantas gitu ya mendapatkan ketidakadilan di mana dia ditangkap dan ditahan. Sebagai pembela HAM dia berhak mendapatkan hak atas keadilan, hak atas lingkungan dan yang lain sebagainya seperti tadi yang disampaikan teman-teman. Dan saya kira sejak sudah cukup lama kasus-kasus pembela HAM di Indonesia mengalami kriminalisasi berhadapan dengan proses hukum yang tidak fair gitu ya. Dan kita mendorong agar aparat penegak hukum negara menghentikan kriminalisasi terhadap para pembela HAM. Dan terkhusus untuk Budi Pego, saya kira kita akan mendorong nanti upaya peninjauan kembali karena seperti yang disampaikan tadi bahwa kasusnya gitu ya, proses hukumnya selama ini tidak sesuai gitu ya, apa yang dituntutkan itu sama sekali tidak dilakukan oleh Budi Pego karena itu hanya upaya untuk mengkriminalisasi dia, upaya-upaya untuk
membatasi ruang gerak dia untuk melakukan advokasi menolak tambang gitu ya yang selama ini merusak lingkungan sekitarnya dan beberapa catatan-catatan lain terkait dengan aktivitas tambang tumpang pitu di Banyuwangi. Saya kira itu, dan kita tentu akan melakukan upaya-upaya koordinatif dengan banyak pihak gitu ya untuk memastikan Budi Pego mendapatkan keadilan. Terima kasih. Baik, kita kawal bersama ya, baik dari rekan-rekan organisasi masyarakat sipil, rekan-rekan LBH, juga tentunya rekan-rekan media. Kan. Baik Bu, Bapak, Ibu, kira-kira ada lagi? Jika tidak, kami mohon untuk rekan-rekan yang bergabung dalam Zoom meeting ini, monggo untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share Mbak Manda di kolom chat. Kemudian untuk press release, mohon arahan Bapak Ibu, apakah sudah boleh meluncur? Jika sudah boleh meluncur, kita post di kolom chat. Terima kasih. Silakan Soso. Silakan Mbak Soso. Silakan. Baik, nanti ya dibantu sebentar lagi kita akan posting ya. Baik. Jika begitu, kita sudah di penghujung konferensi pers sikap Komnas HAM atas penangkapan dan penahanan aktivis Heri Budiawan atau Budi Pego. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Terima kasih untuk rekan-rekan semua untuk kerjasama yang baik atas pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia, terutama dalam perlindungan pembela HAM atau Human Rights Defender. Konferensi pers selesai, kemudian untuk press release segera dikirim ke kolom chat, ya, jadi mohon ditunggu sebentar untuk press release-nya. Terima kasih. Izin live ya Mbak Soso, karena sinyal nggak stabil. Monggo, terima kasih Bapak.